Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah tempat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat, kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu tentang macam-macam hati manusia. Jadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini ialah tentang macam-macam hati. Dalam pandangan Islam dan tasawuf, hati qalb manusia umumnya diklasifikasikan menjadi 3 jenis utama berdasarkan tingkat keimanan dan kebersihannya. Jadi di situ dalam pandangan Islam dan juga ilmu tasawuf, hati itu diklasifikasikan atau dibagi menjadi 3 macam bagian, dan itu berdasarkan pada tingkatan keimanan dan juga kebersihan hati. Yang pertama di situ ada hati namanya qalbun salim, hati yang sehat dan juga bersih. Jadi di sini fokus saya juga pembahasannya di situ perihal macam hati. Yang pertama di sini qalbun salim, hati yang sehat atau bersih. Makna dari hati yang bersih di sini bahwasanya hati yang bersih tulus, selamat dari penyakit spiritual atau penyakit hati. Salah satu contohnya di situ penyakit hati syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk penyakit hati. Makanya di situ di dalam qalbun salim, hati yang bersih di sini terbebas atau selamat dari penyakit hati. Salah satu yang saya sebutkan di situ penyakit hati syirik dan juga dengki. Makanya orang yang pendengki di situ orang yang sudah selamat dari sifat dengki, orang yang sudah bersih hatinya dari sifat dengki, maka juga termasuk kepada qalbun salim, hati yang bersih atau sehat. Dan juga di situ qalbun salim selamat dari penyakit hati, yaitu sifat riya. Riya di situ jika ingin melakukan suatu amal atau kebaikan, senantiasa di situ niatnya ingin dipuji oleh manusia. Salah satu contohnya misalkan jika ada seseorang bersedekah, artinya di situ sedekah yang mereka keluarkan atau sedekah yang dia keluarkan tersebut bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala,
melainkan di situ karena ingin dipuji oleh manusia. Makanya di situ sifat riya, di situ termasuk penyakit hati. Nah, di dalam qalbun salim di situ, di dalam hati yang bersih, senantiasa hati mereka selamat dari sifat riya dan juga sombong. Artinya di situ orang yang senantiasa hatinya selamat dari sifat sombong, maka dia memiliki qalbun salim, hati yang bersih, hati yang sehat. Dan juga di situ di dalam qalbun salim penuh keimanan. Artinya seseorang yang sudah memiliki hati yang bersih, hati yang sehat, mereka hatinya penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Bagaimana karakteristik atau ciri-ciri dari qalbun salim? Yang pertama di situ tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk mereka memiliki qalbun salim, hati yang bersih, hati yang sehat. Karakteristik dari qalbun salim yang kedua di situ mudah menerima kebenaran. Jadi mereka ketika dihadapkan pada suatu kebenaran, mereka mudah untuk menerima kebenaran tersebut. Makanya di situ termasuk kepada karakteristik atau ciri-ciri dari qalbun salim, hati yang bersih atau hati yang sehat. Karakteristik qalbun salim yang ketiga, ikhlas dalam beribadah. Artinya di situ orang yang memiliki hati yang bersih, hati yang sehat, mereka senantiasa ikhlas beribadah karena Allah Subhanahu wa taala semata. Makanya di situ orang yang ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki qalbun salim, hati yang sehat, hati yang bersih. Karakteristik qalbun salim yang selanjutnya dan akan membawa keselamatan di akhirat. Artinya di situ orang yang memiliki hati yang bersih, yang memiliki hati yang sehat di situ akan membawa mereka selamat di dunia dan juga di akhirat. Berkaitan dengan qalbun salim, hati yang bersih, hati yang sehat di sini, makanya di situ pentingnya kita menjaga hati yang bersih, hati yang sehat. Artinya di situ orang yang memiliki hati yang bersih, hati yang sehat di situ menjadi selamatnya, menjadi perantara mereka selamat di dunia dan juga di akhirat. Salah satu contohnya di situ orang yang memiliki hati yang bersih, terbebas dari penyakit hati, tentunya akan selalu bersih hatinya, baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga hubungannya dengan sesama manusia. Berkaitan dengan hati yang bersih, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Artinya yaitu
pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Quran surah Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Artinya di sini ketika nanti pada hari kita sampai pada hari penghakiman, artinya harta dan juga anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Maka mereka akan beruntung, akan selamat ketika mereka menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih, hati yang jernih, hati yang sehat. Perihal tentang hati yang bersih atau qalbun salim di sini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah As-Saffat ayat 83, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim idza jaa rabbahu biqalbin salim. Artinya sesungguhnya Ibrahim termasuk golongannya Nabi Nuh. Ingatlah ketika dia datang kepada Tuhannya dengan hati yang bersih atau hati yang suci. Artinya di situ perihal qalbun salim di sini, perihal hati yang bersih, hati yang sehat sudah Allah Subhanahu wa taala sudah disebutkan atau difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ada di antaranya di situ Quran surah As-Saffat ayat 83 sampai 84. Artinya di sini ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, hadapkanlah diri kita, hati kita dengan hati yang suci, hati yang bersih. Maka di situ akan menjadi perantara kita selamat di dunia dan juga di akhirat. Makanya di situ yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala hati kita. Bukan perihal tentang harta yang kita miliki, melainkan Allah Subhanahu wa taala memandang diri kita, yaitu hati kita, bersihnya atau sucinya hati kita. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala
dekat juga kepada para rasulnya, dan semoga dipermudah setiap urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.